harus melewati pemakaman umum. Sepi, sudah mulai agak creepy di sini. Nah, ketika sudah sangat dekat dengan gerbang pintu masuk hotel, kami melihat ada pemakaman umum yang cukup besar. Lagi-lagi saat itu terlihat sangat sepi dan kosong. Aku dan istri saling diam ketika melewatinya karena suasananya sedikit berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Dan pada malam hari ini kami akan mencoba membagikan kembali kisah horor. Dan kali ini kisah horor yang kami akan bagikan adalah kisah yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Bri Story. Jadi teman-teman, sekali lagi kita ingatkan, buat yang suka membaca tapi tidak suka mendengar, bisa membaca kisah ini di thread reader Bri Story. Dan malam hari ini kisah yang akan kami bagikan adalah sebuah kisah horor yang bertemakan di suasana hotel, dan salah satu hotel itu terletak di Bali. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya agar kami bisa lebih kembali semangat untuk mengupload cerita-cerita selanjutnya. Langsung aja. Malam ini akan ada cerita tentang pengalaman seram seorang teman ketika sedang berlibur di Bali bersama sang istri. Dan liburan yang seharusnya menyenangkan malah jadi menyeramkan. Teror horor hotel Bali. Malam kedua kita menginapnya di Ubud ya. Aku udah dapat hotel bagus nih. Ada private poolnya juga. Asik deh kayaknya. Begitulah istriku bilang beberapa hari sebelum kami berangkat. Aku yang gak mau ribet, lebih senang untuk menyerahkan semuanya ke istriku. Entah itu hotel tempat menginap atau tempat-tempat yang akan dikunjungi nantinya. Semuanya dia yang mengatur. Jadi ketika dia bilang begitu tentang hotel, aku ya saja. Dan ya memang sekilas melihat foto-foto hotel di Ubud itu, aku melihatnya sangatlah bagus. Jadi lebih seperti villa daripada hotel. Dan villa-villa yang berada di dalam satu lingkungan besar dengan nuansa tipikal daerah Ubud yang dikelilingi daerah persawahan dan pepohonan hutan kecil. Sungguh adalah tempat yang sangat asri dan terlihat menenangkan. Ya udah sih, papi ikut aja. Tempatnya juga kelihatannya enak. Jawabku menyetujui. Rencananya 2 malam kami akan menghabiskan waktu di Ubud, selebihnya kami akan mengeksplorasi pantai. Dan singkat cerita, hari yang kami tunggu-tunggu akhirnya datang juga, hari di mana kami akan berangkat ke Bali. Dan seperti yang sudah direncanakan, hari pertama kami menginap di Denpasar di salah satu hotel di daerah Kuta. Tidak ada yang perlu diceritakan di hari pertama ini karena semuanya berjalan normal dan sangat menyenangkan. Di hari kedua, barulah kami menuju ke Ubud. Kami sengaja memilih Ubud karena kami memang menginginkan suasana alam persawahan untuk healing agar lebih menyenangkan. Tapi, baru pada sore harinya kami berangkat menuju hotel di Ubud tempat kami menginap. Perjalanan kira-kira 1 jam lebih harus kami tempuh dari Denpasar menuju lokasi hotel. Namun sepanjang perjalanan, lagi-lagi kami disuguhi pemandangan yang tidak membosankan. Semakin dekat ke Ubud, makin banyak gelaran pesawahan dan pemandangan yang indah. Tidak terasa, hingga akhirnya menjelang jam 6 sore. Setelah melalui jalan yang berliku, akhirnya kami hampir sampai menuju lokasi hotel yang letaknya tidak di tengah kota. Kami harus melewati pedesaan yang masih tergolong sepi. Dengan dibantu Google Map, kami mengikuti arah jalan yang harus ditempuh. Ya sebenarnya nggak terlalu susah. Namun memang menuju ke hotel ini bisa dibilang agak berliku. Dan beberapa kali juga kami harus melewati pemakaman umum. Sepi. Sudah mulai agak creepy di sini. Nah, ketika sudah sangat dekat dengan gerbang pintu masuk hotel, kami melihat ada pemakaman umum yang cukup besar.
Lagi-lagi saat itu terlihat sangat sepi dan kosong. Aku dan istri saling diam ketika melewatinya karena suasananya sedikit berbeda. "Kok dekat kuburan ya, Pi?" tanya istriku. Aku hanya diam. Gerbang bergapura besar khas Bali berdiri di tengah-tengah pepohonan. Di antaranya ada jalan-jalan kecil yang agak sempit jika harus dilewati dua kendaraan berpapasan. Kami lalu mencoba memasukinya. Pesapan dengan ramah akhirnya memberi petunjuk kemana kami harus mengarahkan untuk menuju lobi. Saat itu ada satu kolam taman besar yang di tengah-tengahnya berdiri patung berwarna putih yang juga besar. Kami harus berputar setengah lingkaran mengelilinginya untuk akhirnya kami tiba di lobi. First impression, dari halaman depannya saja hotel ini sudah terlihat cukup besar. Ruangan lobinya berbentuk rumah panggung dengan suasana yang nyaman. Ada yang menarik perhatian. Lobi besar ini ternyata hanya ada satu orang saja yang terlihat, yaitu wanita cantik yang duduk di balik meja penerima tamu. Dengan ramah, dia pun menyapa kami. Selanjutnya istrikulah yang melakukan proses check-in. Sementara aku hanya melihat-lihat sekitaran hotel. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bangunan lobi yang besar ini berbentuk seperti rumah panggung. Jadi ada satu balkon di sisi kanan dan dari situ bisa melihat sekitaran. Saat itu aku berdiri di balkon itu. Dari balik balkon, aku melihat pemandangan yang cukup asri. Tapi karena sudah menjelang malam, ya tidak sebegitu terang siang hari. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa melihat rindangnya pepohonan hutan kecil yang jaraknya hanya belasan meter dari tempatku berdiri. Ya, sungguh pemandangan yang indah. Nah, dari tempat ini, aku melihat tuh ada jalan kecil ya, yang terlihat hanya untuk pejalan kaki atau sepeda. Jalan kecil ini menuju, aku nggak bisa melihat ya dengan jelas menuju kemana. Tapi tebakanku, itu sepertinya adalah sebuah ruangan yang entah aku juga tidak tahu ruangan apa itu. "Sore Pak," tiba-tiba saja ada sapaan. Ada yang sedang duduk di kursi yang letaknya berada persis di ujung jalan kecil tadi. Tempat duduknya hampir persis di bawah balkon tempatku berdiri. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an. Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan bercelana panjang hitam. Kalau dilihat seperti pegawai yang baru masuk atau pegawai magang. "Sore," aku pun membalas sapaan ramahnya dengan disertai senyuman. Dan karena jarak kami hanya beberapa meter, jadinya aku bisa melihatnya dengan jelas saat itu. Setelah bersapaan, kemudian pemuda itu mengalihkan pandangannya ke arah depan, ke hutan kecil di hadapan kami. Aku pun juga begitu, menatap ke depan dan tidak lagi melihat ke bawah. Beberapa detik kemudian, istriku memanggilku. "Papi, udah nih, yuk." Ternyata proses check-in sudah selesai. Dan sebelum menghampiri, refleks aku menoleh ke bawah. Ke tempat di mana pemuda berbaju putih dan bercelana hitam itu duduk. Tapi aneh, ternyata dia sudah tidak ada lagi di tempat. Kursinya sudah kosong. Mungkin sudah masuk ruangan. Begitu pikirku saat itu. Tapi masa iya hanya dalam 3 atau 4 detik. Tapi ya udahlah, aku nggak terlalu memikirkannya. Dan setelah itu aku langsung menghampiri istriku. "Nanti kendaraan bisa parkir di tempat itu saja ya Pak. Petugas kami akan mengantarkan Bapak dan Ibu menuju kamar." Saat itu Mbak resepsionis bilang begitu sambil menunjuk ke arah lapangan di samping bangunan lobi ini. Ternyata memang, hotel ini ternyata berkonsep villa atau resort ya. Salah satu peraturannya kendaraan diberi tempat parkir khusus. Nggak boleh masuk ke lingkungan hotel, jadi para tamu harus berjalan kaki untuk menuju kamar atau villanya masing-masing. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, karena kami saat itu jadi bisa melihat lingkungan hotel ini yang sangat asri dan sangat bersih. Pepohonannya pun rindang-rindang, jadi untuk berjalan kaki tidak akan memberatkan karena kamar yang kami dapat letaknya nyaris di ujung, jadinya sepanjang jalan kami bisa menikmati pemandangan. Benar, hotel ini sangat luas, jumlah kamar dan villanya cukuplah banyak. Mungkin sekitar 50-an ya. Ada yang berbentuk kamar berderet, ada pula yang bentuk rumah yang jarak satu sama lain berjauhan.
Panjang jalan, kami menemukan banyak taman kecil dan indah lengkap dengan kursi dan meja di tengahnya. Oh ya, ada juga 3 kolam renang ukuran sedang yang kami temui. Kolam ini masih digunakan oleh seluruh tamu. Begitulah menurut mas-mas yang saat itu sedang mengantar kami. Walaupun hari sudah agak gelap, tapi kami bisa melihat semuanya dengan jelas. Secara keseluruhan, lingkungan hotel ini indah dan menenangkan. Tempat yang sangat pas untuk kita healing. Itu mas kamarnya. Setelah kira-kira 5 menit kami berjalan, akhirnya mas pegawai hotel yang mengantar kami bilang begitu. Deretan kamar berjumlah 5 bangunan yang menempel sudah terlihat dari tempat kami berdiri. Dan lagi-lagi kami melihat ada sebuah taman. Kali ini tapi letaknya gak jauh dari posisi kamar yang nantinya akan kami tempati. Taman ini tidak terlalu luas, tapi ada juga beberapa kursi besi lengkap dengan meja kecil. Ada beberapa pohon rindang juga sih di dalamnya ya. Nah, di taman yang terlihat nyaman ini, aku melihat ada seorang bapak sedang duduk santai sambil memperhatikan anak perempuan yang sedang bermain. Saat itu kami sempat berpandangan, bertatap mata dan saling melempar senyum. Sepertinya bapak dan anak itu tamu juga di sini. Saat itu aku berpikir seperti itu. Hanya berjarak kurang lebih belasan meter dari taman tadi, akhirnya kami pun sampai. Ini pak kamarnya, ucap mas-mas hotel sambil membukakan pintu, kemudian kami pun masuk. Wah, kamarnya besar, ucap istriku saat itu. Memang benar, menurutku pun juga begitu. Kamar ini cukup besar. Setelah melewati pintu, di sebelah kiri ada sebuah toilet berada. Toiletnya besar dengan bathtub besar juga di dalamnya. Selain itu kamar nggak beda jauh dengan kamar hotel lainnya, ada tempat tidur, ada meja, kursi TV, dan lain-lain lah ya. Oh ya, tempat tidurnya nih agak berbeda. Tempat tidur besar desain kuno, berbahan kayu dilengkapi dengan kelambu tipis yang mengelilinginya. Dan tentu saja ada kolam renang kecil juga di bagian belakang hotel, private pool. Jadi kolam renang ini berhadapan langsung dengan pesawahan tanpa adanya pagar pembatas. Tapi karena kami sampai di situ sudah gelap, jadinya pemandangan di belakang tidak begitu jelas terlihat. Terima kasih ya mas, ucapku berterima kasih ke pegawai hotel yang mengantarkan kami ketika dia tadi berpamitan. Setelah itu kami pun mulai membereskan barang bawaan, ya unpack lah istilahnya ya. Ya rencananya kami juga akan menginap di hotel ini selama 2 hari. Pi, tas hitam yang satu lagi tadi kemana ya? Kok nggak ada? Dan iya ternyata ada salah satu tas kami yang tidak ada. Aku pikir mungkin tertinggal di lobi atau di mobil. Oke, aku coba telepon ke lobi ya. Siapa tahu ketinggalan di sana. Aku pun bilang begitu seraya meraih gagang telepon untuk menghubungi lobi hotel. Setelah itu aku terlibat percakapan dengan staf resepsionis di ujung telepon menanyakan keberadaan tas kami. Tapi ketika masih dalam perbincangan, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. Mbak, maaf, ada yang sedang mengetuk pintu, nanti saya telepon lagi ya. Aku bilang begitu kemudian menutup percakapan telepon. Aku yang harus membuka pintu karena istriku saat itu sedang berada di toilet. Pak, ini tasnya ketinggalan di lobi tadi. Nah, aku kenal ini. Dia adalah pemuda yang tadi kita ceritakan sedang berdiri di balik pintu ketika aku membukanya. Itu adalah pemuda yang berkemeja putih berlengan panjang dan bercelana hitam tadi di awal kita ceritakan. Benar. Aku yakin aku tahu ini adalah pemuda yang tadi aku lihat duduk di bawah gedung lobi. Oh ya, makasih ya. Kok cepet ya? Baru aja saya telepon ke lobi. Jawabku. Iya pak, sama-sama. Lalu kemudian pemuda ini langsung pamit pergi, berbalik badan, lalu tersenyum meninggalkan aku yang saat itu masih berdiri di pintu. Padahal sebenarnya saat itu aku masih penasaran. Beneran dia atau bukan ya yang aku lihat di lobi tadi? Tapi, yaudahlah. Lalu aku pun menutup pintu. Selanjutnya, singkat cerita malam pun bergulir. Di belakang, yang sudah aku bilang tadi, ada kolam renang kecil terbuka tanpa atap. Di sebelah kanannya ada gazebo kecil juga. Nah, di gazebo inilah aku dan istri berbincang menikmati malam dan pemandangan persawahan. Wow, suasana yang asik lah ya. Sempat juga kami membicarakan tentang keberadaan hotel ini yang sangat sepi pengunjung. Tapi kami saat itu berasumsi, mungkin karena bukan hari libur atau bukan musimnya liburan. Jadi ya
Kemungkinan agak sepi. Hingga perbincangan kami pun terus berlanjut sampai jam 11 lewat nyaris tengah malam. Nah, ketika sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba kami mendengar ada suatu percakapan dari kamar sebelah. Ya, kamar kami ini berada di tengah-tengah. Jadi di sebelah kanan kiri ada kamar lain, hanya terpisahkan oleh dinding setinggi kira-kira 2 meteran. Jadi kami bisa dengan mudah melihat ke kamar sebelah karena dinding ini. Jadi kami tidak bisa dengan mudah melihat ke kamar sebelah karena ada dinding. Kami pun berpandangan ketika mendengar suara 2 orang itu. Ya, ada 2 orang yang kami dengar, yaitu seorang bapak yang sedang berbincang dengan anak kecil perempuan. Seperti itu kedengaran. Oh, kayaknya bapak sama anak yang tadi di taman itu deh, Mi. Berbisik aku kepada istriku. Di taman mana? Istriku berbalik bertanya. Taman depan nih, pas kita tadi baru mau datang. Ah, gak ada, aku gak lihat. Masa segitu jelasnya kamu malah gak lihat? Udah, gak tahu aku gak terlalu perhatikan. Jadi, saat itu istriku merasa kalau dia saat itu tidak melihat ada orang di taman sore tadi. Padahal, jelas-jelas aku melihat ada seorang bapak sedang bersama anak perempuannya yang aku yakin mereka saat ini sedang berada di kamar sebelah. Setelah sedikit perbincangan pelan saat itu kami pun diam. Perhatian kali ini teralihkan ke perbincangan bapak dan anak di kamar sebelah karena mereka berbincang tidak terlalu keras. Jadinya kami tidak mendengar dengan jelas apa sih yang sedang mereka perbincangkan. Aku penasaran nih. Saat itu aku bilang kayak seperti itu kepada istriku. Lalu aku mencoba bangun dari duduk dengan maksud untuk mengintip ke sebelah. Papi, jangan. Istriku menarik tanganku menahan agar aku mengurungkan niat tersebut. Tapi entah kenapa aku diselimuti penasaran. Tetap ingin melihat ke sebelah. Dan tak perlu usaha berlebih. Aku cukup berdiri di atas gazebo sudah terlihat suasana kamar sebelah walaupun tidak seluruhnya. Sebenarnya aku juga nggak bisa saat itu melihat sosok bapak dan anak yang sedang dan masih berbincang itu, tapi bisa melihat dengan jelas kalau kamar di sebelah ini gelap. Sama sekali nggak ada lampu yang menyala, gelap tapi dari teras sampai isinya terlihat gelap. Tapi sementara itu perbincangan bapak dan anak perempuan itu masih terus terdengar. Aku pun berkata, sebelah gelap banget. Aneh, kok pada ngobrol gelap-gelapan ya? Aku bilang begitu kepada istriku ketika aku sudah kembali duduk di gazebo. Mungkin mereka cuma emang suka gelap-gelapan, Pi, biarin aja sih. Lagian ngapain juga papi ngintip-ngintip segala urusan orang. Sungut istriku saat itu. Dan suka tidak suka kami jadi terus mendengarkan perbincangan di sebelah karena sangat menarik perhatian. Cukup lama kami mendengarkan yang awalnya nggak ada perasaan apa-apa sampai ketika kami akhirnya merasa ada yang aneh. Sebelumnya terselip tawa dan canda, tapi lama-kelamaan berubah menjadi sebuah tangisan lirih anak perempuan. Sementara si bapak sedang berbicara dengan nada kesedihan. Aku dan istri menyadari akan hal itu. Lalu kami saling berpandangan, mulai bertanya-tanya. Lama-lama keadaan semakin aneh. Anak perempuan itu tiba-tiba berubah. Kadang tertawa ceria, lalu dia menangis terseduh-seduh. Papi, kok aku merinding ya? Istriku setengah berbisik. Aku pun seketika juga merasakan merinding lalu memberi kode tanpa berbicara mengajak istriku masuk ke dalam kamar. Nah, ada yang aneh dan menakutkan ketika kami sedang berjalan di pinggir kolam menuju pintu tiba-tiba mendengar suara dari sebelah. Mau kemana? Begitu bilang. Dan aku yakin kalau itu adalah suara bapak-bapak yang ada di sebelah. Kagetlah kami. Belum selesai. Setelah suara mau kemana? Berikutnya terdengar lagi suara cekikikan anak kecil. Dan kami yakin kalau itu adalah cekikikan anak kecil yang ada di kamar sebelah juga. Merinding. Kami yang sempat berhenti langsung kembali melangkah cepat masuk ke dalam kamar. Menutup pintu lalu duduk di atas tempat tidur. Istriku saat itu sudah mulai terlihat cemas. Aku berusaha menenangkan dengan bilang kalau tadi hanya kita salah dengar. Gak mungkin, Pi. Orang jelas-jelas itu suara itu negur kita. Udah lah, Mi, udah.
Yuk kita tidur aja deh. Aku berusaha tetap untuk menenangkan. Nah, sekitar kira-kira jam 1 malam, aku masih terjaga di atas tempat tidur, sementara istriku sepertinya saat itu sudah nyenyak. Aku tidak bisa lagi memastikan karena posisi tidurnya memunggungi aku. Jujur, setelah kejadian di gazebo tadi, aku agak was-was ya. Ada perasaan menyesal juga. Kenapa sih aku berani-beraninya ngintip ke kamar sebelah? Jadi berakhir seperti ini. Dan setelah berada di dalam kamar beberapa kali, aku masih mendengar suara tawa anak kecil itu dari kamar sebelah. Samar, tapi masih terdengar. Itulah salah satunya kenapa aku masih belum juga bisa tertidur. Lampu kamar saat itu sengaja aku biarkan gelap. Lampu di dekat pintu, depan kamar ya, depan dan lampu kamar mandi, aku biarkan menyala. Oh iya, jadi kamar mandi dan kamar tidurku dipisahkan oleh dinding yang sebagian besar terbuat dari kaca bening. Jadi, dari tempat tidur kami dapat melihat langsung ke dalam kamar mandi, begitupun sebaliknya. Tentang dinding kaca kamar mandi ini sebelumnya nggak jadi masalah. Tapi, ketika sudah tengah malam begini dan ditambah kejadian aneh sebelumnya, aku jadi sedikit was-was. Menoleh sedikit saja ke kanan, aku sudah bisa melihat dalam kamar mandi yang besar ini. Masih 1 jam lah. Jam 1 lewat sedikit ketika aku mendengarkan sesuatu. Ya, ada suara obrolan lagi. Tapi kali ini suara obrolan itu bukan dari samping, melainkan dari depan kamar luar. Penasaran, aku kemudian bangun dari tempat tidur lalu berjalan ke pintu dengan melangkah pelan. Makin dekat pintu, makin jelas terdengar perbincangan itu. Sama seperti sebelumnya, perbincangan kali ini pun terjadi antara seorang bapak dengan anak perempuan. Aku terus melangkah pelan mendekati pintu. Sampai akhirnya, langkahku terhenti ketika mendengar kalimat percakapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu mau masuk? Suara lelaki dewasa. Mau Pak, kata anak kecil perempuan itu. Dan mendengar percakapan itu terjadi persis di depan pintu. Saat itu juga aku berhenti melangkah. Anehnya, setelah percakapan itu juga berhenti, suasana jadi hening, sangat hening. Kemudian aku mencoba berjalan lagi menuju tempat tidur. Belum ada suara-suara lagi, tetap sepi. Perasaanku masih nggak karuan. Di atas tempat tidur itu lagi-lagi aku belum juga bisa memejamkan mata. 1 menit, 2 menit, 5 menit tidak ada apa-apa. Tapi entah beberapa menit kemudian aku menahan nafas karena mendengar sesuatu. Ya, ada suara tawa anak kecil itu kali ini bukan dari kamar sebelah. Bukan juga dari luar, tapi dari dalam kamar. Oh my God. Tawa cekikikan yang jelas terdengar karena sumber suara sepertinya memang sudah sangat dekat dari lorong pintu. Ketika masih ketakutan mendengar suara tawa itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sungguh sangat menyeramkan. Belum secara langsung, tapi dari sudut mata aku melihat kalau ada orang di dalam kamar mandi berdiri menghadap kamar menatap tempat tidur. Dari perawakannya sosok itu adalah seorang lelaki mengenakan jubah mandi. Dan aku masih belum berani menatapnya langsung. Ya, masih ketakutan akan kehadiran sosok lelaki di kamar mandi berjubah mandi ya. Tiba-tiba dari lorong pintu muncul anak kecil perempuan berusia kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun lah ya. Dia berlari kecil di dalam kamar sambil tertawa riang. Tidak terdengar langkah kaki. Saat itu yang terdengar hanya suara tawanya saja. Asli aku ketakutan, bingung harus berbuat apa. Sambil terus berharap istriku tetap lelap dalam tidurnya, jangan sampai dia merasakan teror ini juga. Terasa sangat lama saat anak kecil itu berlarian di dalam kamar yang mengerikan. Dia itu sesekali berlari ke dekat aku. Berlari di samping tempat tidur dengan wajah pucat. Sesekali juga dia menatapku, senyumnya datar, tanpa ekspresi. Sampai akhirnya anak kecil itu berhenti berlari. Dia berhenti di pojok kamar, di samping lemari yang ada TV. Dia diam tuh di sudut itu. Berdiri dalam remangnya gelap, menatap ke arahku. Dan entah apa yang ada di dalam pikiran, tiba-tiba aku menoleh ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu masih terlihat sosok bapak berjubah mandi. Masih dalam posisi yang sama, diam menatap ke arah tempat tidur. Di titik inilah nyaliku goyah. Nggak bisa berbuat apa-apa selain berdoa sambil memejamkan mata. Aku meminta pertolongannya. Tiba-tiba istriku membalikan badannya lalu memeluk erat. Papi. Dia menyebut namaku dengan suara gemetar ketakutan.
Berdoa, Mi, berdoa. Bisiku saat itu. Saat inilah aku baru sadar kalau ternyata istriku juga mendengar dan melihat semuanya. Cukup lama kami terpejam sambil berdoa sampai akhirnya ketika beberapa saat kemudian aku berani membuka mata, sosok seram bapak dan anak itu ternyata sudah tidak ada lagi. Sudah tidak berada di dalam kamar itu lagi. Sudah gak ada, Mi. Pi, kita harus pergi dari sini, Mi. Serem, Pi. Istriku berkata seperti itu. Ya, sudah. Tanpa berdebat lagi aku langsung setuju. Bergegaslah kami berganti baju lalu keluar kamar pergi menuju kendaraan. Apakah sudah selesai? Belum. Perjalanan dari kamar menuju parkir kendaraan cukup jauh. Kurang lebih 5 menit berjalan kaki. Dan selama perjalanan yang sepi karena memang masih jam 2 pagi saat itu, ditambah hotel yang sepertinya memang benar-benar sepi saat itu. Kami berjalan cepat. Berjalan cepat bergegas agar secepatnya tiba di tempat parkir. Entah ketika sudah beberapa menit perjalanan, kami yang tadinya hanya bergandengan tangan, tapi tiba-tiba istriku memelukku dengan erat, kembali ketakutan. Pi, sebelah kiri, Pi. Sebelah kiri, di balkon atas. Istriku bilang begitu. Aku refleks menoleh ke tempat yang dia maksud. Benar, di salah satu villa bertingkat di balkon atasnya ada berdiri sosok bapak-bapak berjubah mandi dan seorang anak kecil perempuan. Sosok yang sepertinya tadi mampir ke kamar kami. Mereka berdua berdiri memperhatikan dalam remangnya gelap. Makin cepat kami melangkah saat itu. Benar-benar teror yang mengerikan. Syukurlah akhirnya kami sampai juga di parkiran. Dan setelahnya kami bergegas meninggalkan hotel mencari tempat yang masih ada orang berkegiatan. Lalu singkat cerita, paginya kami kembalilah ke hotel itu untuk mengambil barang-barang kami. Yang saat malam itu kami memang sudah meninggalkannya begitu saja. Kami memutuskan untuk tidak jadi menginap 2 malam dan kami memilih untuk pindah ke hotel yang lain. Singkat kata, setelah sarapan kami pun langsung check out. Ada percakapan dengan resepsionis ketika kami menyerahkan kunci. Pak, maaf, kemarin tasnya ketemu nggak? Tanya mbak resepsionis tersebut. Oh, ketemu mbak. Kan diantarkan oleh pegawai hotel. Maaf, saya belum kasih tahu. Jawabku saat itu. Oh, begitu ya pak? Maaf pak, bapak ingat nggak pegawai hotelnya namanya siapa? Tanyanya lagi. Sepertinya pegawai magang deh mbak. Dia berseragam hitam putih, jawabku saat itu. Oh baik pak. Di sini nih, mbak resepsionis itu kelihatan aneh. Bicaranya saat itu gugup dan nggak tahu kenapa. Tapi kami saat itu nggak mau ambil pusing. Saat itu yang ada di otakku hanya ingin cepat-cepat pergi dari hotel yang menyeramkan. Dan setelah selesai kami pun lalu kembali ke mobil dan langsung pergi. Tapi masih penasaran. Saat itu aku masih merasa ada yang nggak beres. Jadi sebelum keluar, di pos satpam aku berhenti lalu turun dari mobil. Pak, kemarin di sini ada karyawan magang yang berseragam hitam putih nggak? Kalau boleh tahu sekarang orangnya di mana? Saya hanya mau berterima kasih nih karena sudah mengantarkan tas saya kemarin malam. Tanyaku kepada Pak Sapam. Wah, di sini sudah lama nggak ada pegawai magang, Pak. Nggak ada juga karyawan berseragam hitam putih. Mungkin Bapak salah lihat kali. Kalau ada ya saya pasti kasih tahu. Begitu jawaban singkat dari Pak Satpam. Ya, cukup sekian ceritanya. Asik ya. Jadi alurnya menurut gue sih asik. Alurnya menurut gue asik. Tapi di sini kembali lagi gue akan mencoba mengingatkan untuk teman-teman bahwa ini hanya hiburan semata. Jadi mari kita ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruknya. Kita ambil hikmah yang baiknya aja. Intinya jika di tempat yang memang baru, sehendaknya kita mengucapkan salam, permisi, dan menjaga tingkah laku. Termasuk menguping tadi kan adalah salah satu, menurut gue itu salah satu tindakan yang tidak terpuji. Jadi sebenarnya mungkin yang tadinya baik-baik saja, tapi karena merasa tersinggung, penghuninya akhirnya ya seperti itulah. Jadi kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja. Semoga teman-teman di rumah semua terhibur. Kalau ada pendapat atau kata-kata yang ingin disampaikan, silakan bisa ke kolom komentar. Dan buat yang ingin ceritanya bisa kita bawakan, bisa juga tulis di kolom komentar atau di IG bisa dikirim, ada di profil kami. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Salam dari kami, lelaki sejati.